Pagi Bu. Pagi. Isi daftar dulu ya. Oh iya. Sini ya Mbak. Iya. Terima kasih ya Iya, Mbak. silakan masuk ya Bu. Iya. Terima kasih. Iya Bu. Di sini ya. Iya. Terima kasih. Iya. Ini sama tanda tangannya di sini. Iya, iya, tanda tangan ya Bu. Iya, makasih, silakan masuk. Sudah ya Mbak. Iya, makasih. Sudah Mbak. Iya. Tanda tangannya di mana, Mbak? Ini nama dan ini tanda tangan ya Pak. Makasih, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa IKA Bakti Wiyata yang akan melakukan penyuluhan PPOK pada hari ini. Nah, Perkenalkan, saya Naswa Nurdiyasyati, mahasiswa S1 Keperawatan. saya Oliver Angela Korbun, mahasiswa S1 Keperawatan. Sebelum kita mulai, saya berikan postingan dulu ya. Makasih Mbak. Bapak sendiri aja. Iya. Satu-satu ya, Pak. Makasih. Ini bisa dilihat ya, Bapak semuanya. Mas. Mas juga, maaf. Agak-agak kelihatan ya, soalnya masnya mojok. Oh, iya. Oke, untuk materi hari ini itu adalah kenali PPOK. Apa sih PPOK itu? Bisa dilihat, bisa dipelajari juga. PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronis atau bisa disebut dengan PPOK. PPOK ini adalah kondisi pernapasan kronik yang menghalangi aliran udara di paru-paru, menyebabkan sulit bernapas. PPOK ini mencakup dua kondisi utama, Mbak dan Mas-mas. Yang pertama adalah bronkitis kronis. Bronkitis kronis ini merupakan peradangan pada saluran bronkus yang menyebabkan batuk kronis dengan produksi lendir. Yang kedua ada emfisema, yaitu kerusakan pada kantung udara atau alveoli di paru-paru. Nah, apa sih penyebab PPOK? Kita harus tahu nih apa penyebab PPOK. Penyebab PPOK di sini ada 5. Yang pertama yaitu merokok. Nah, ini masnya pasti merokok. Iya. Bisa dikenali ya Mas, karena bisa menyebabkan PPOK ya. Yang kedua ada paparan asap rokok atau asap berhenti bakar. Nah, ini mesti mbak-mbaknya ini ada yang rokok kan? Nggak ada ya. Mas Don. Iya. Tapi kan biasanya mungkin mbaknya di sini pastinya punya pacar kan? Nah itu kan ada yang pacarnya pasti ada yang rokok, ada kan? Nah itu bisa minta tolong nanti ke pacarnya untuk maksudnya rokoknya itu dikonsumsi sendiri aja, kita biar nggak terpapar asapnya, kan itu juga bahaya ya. Dibilang ya pacarnya. Pasti kalau sayang dia mau kok. Yang ketiga ada polusi udara. Yang keempat ada paparan debu atau bahan kimia di tempat kerja. Dan yang terakhir ada faktor genetik. Nah, selain penyebab PPOK, kita juga harus tahu apa sih penanganan yang bisa dilakukan pada pasien PPOK. Yang pertama itu ada obat-obatan. Yang kedua ada terapi oksigen. Yang ketiga ada rehabilitasi paru. Dan yang terakhir kalau sudah parah itu bisa dilakukan operasi. Nah selanjutnya ada gejala PPOK yang akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan dan memberitahu kepada ibu bapak sekalian apa itu gejala PPOK-nya. Dapat dilihat di situ untuk gejala PPOK sendiri ada beberapa faktor. Yang pertama nafas pendek atau sesak nafas di saat ibu atau bapak
masnya ya bernafas gitu, ada sesak nafas. Nah, kemudian ada batuk kronis dengan atau tanpa lendir atau pengumpulan sekret di bagian tenggorokannya. Ya, kemudian ada suara wheezing atau mengi, di mana ketika mungkin masnya merokok, tapi belum terlalu ini ya, itu ada suara seperti siulan dari paru-parunya mas. Nah, kemudian ada rasa berat atau sesak di dada dan kelelahan kronis. Nah, untuk faktor risiko ada beberapa, yaitu kebiasaan merokok, terutama lebih dari 10 tahun. Boleh tahu masnya ini merokoknya udah dari kapan? Baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. 8 tahun lagi ya mas. Dan usia dia, kemudian juga ada usia di atas 40 tahun dengan riwayat merokok. Ini yang udah bilang berat ya, karena merokok terus sampai 40 tahun gimana. Nah, paparan yang berikutnya ada paparan iritasi paru-paru di tempat kerja. Nah, ini seperti mungkin bahannya kalau lagi kerja ya, kemudian teman-teman kerjanya seperti ada yang mengisap rokok, kemudian asapnya terkena. Nah, itu kan bahaya juga, karena itu salah satu dapat dibilang itu perokok pasif, ya kan, itu sangat berbahaya juga. Nah, yang berikutnya ada riwayat keluarga dengan PPOK, ini turun dari keluarga pada ibu atau bapaknya gitu. Nah, untuk pencegahan PPOK sendiri ada beberapa faktor, yaitu berhenti merokok dan hindari paparan asap rokok. Jadi simasnya kalau merokok jangan di depan pelanggannya gitu, kasihan ya mas. Nah, yang berikutnya gunakan masker pelindung di area dengan polusi atau tempat kerja yang berdebu. Yang berikutnya hindari paparan bahan kimia yang berbahaya, lalu jaga kesehatan dengan vaksinasi influenza dan pneumonia. Sudah pada vaksin belum? Vaksin apa ya Pak? Nah, itu influenza dan pneumonia. Ya. Yang terakhir adalah rutin berolahraga untuk memperkuat paru-paru. Mas ini selain bisa perokok, olahraganya gimana? Olahraga. Bagus, berarti stabil ya, seimbang gitu. Babanya ini juga olahraga apa nonton drakor aja gitu? Tetap mager gitu, malah istirahat, Iya. tidur di kelas doang kan. Harus olahraga ya. Iya. Berat. Benar. Nah, yang terakhir itu adalah tips untuk penderita PPOK. Jadi tips ini untuk yang sudah mengalami PPOK. Yang pertama ada hindari pemicu seperti asap rokok, polusi, dan debu. Yang kedua ada atur pola makan sehat untuk mendukung energi. Yang ketiga ada lakukan latihan pernafasan untuk meningkatkan kapasitas paru-paru. Dan yang terakhir adalah harus rutin periksa ke dokter untuk memantau kondisi. Baik, dari materi yang saya dan dengan saya sampaikan hari ini mengenai PPOK, mungkin dari Mbak atau Mas ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan? Ada Mbak. Pertanyaan saya, bagaimana cara lakukan latihan pernapasan agar meningkatkan kapasitas paru-paru? Oh iya, baik. Untuk latihan pernapasannya itu bisa ada 5 ya Mas, ada 5 latihan pernapasan. Nah, ini akan saya sebutkan satu aja sebagai contoh, yaitu pernapasan dengan bibir menguncup atau bisa disebut dengan pursed lip breathing. Teknik ini membantu mengontrol pernapasan dan juga memperbaiki oksigenasi untuk mencegah rasa sesak. Untuk cara melakukannya itu dengan yang pertama duduk dengan nyaman, rileks. Yang kedua tarik nafas melalui hidung selama 2 detik. Ditarik selama 2 detik. Terus yang ketiga itu kuncupkan bibir seperti akan meniup lilin. Gimana? Tolong dipraktekkan meniup lilin gimana? 2 detik. Terus yang terakhir buang perlahan nafasnya melalui bibir selama 4 detik atau lebih lama dari saat menarik nafas. Jadi bisa saya praktekkan seperti ini. Nanti kita duduk dengan rileks. Terus kita tarik nafas selama 2 detik. Kita tarik nafas sama-sama ya. 1, 2, 3. Buang. Jadi gitu Mas. Itu adalah salah satu contoh latihan pernapasan untuk meningkatkan kapasitas paru-paru. Baik, terima kasih. Dari Mbak-mbaknya mungkin ada yang pertanyaan? Ya pasti. Sudah cukup ya. Yang ngerokok jadi pasti. Iya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kalau nanti di rumah tiba-tiba ada pertanyaan, nanti bisa langsung hubungi kami ya untuk nomornya sudah tertera di poster, bisa dihubungi saya lewat WA ya. Oke. Sebelum kita akhiri ini nanti kita dokumen
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.